Ada masa-masa persiapan. Kalau para sahabat terdahulu mungkin 6 bulan sebelum mencapai bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan mereka bisa memaksimalkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum itu hanya ada di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam dan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam itulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari siksa dan murkanya. Adapun nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat kita kemudian mudah dalam melaksanakan ketaatan demi ketaatan, peribadatan demi peribadatan, dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini berada di bulan Sya'ban, dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah sampaikan kita sampai ke bulan Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Bahwasanya ya Allah, selamatkanlah aku untuk sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan, dan selamatkan juga Ramadan itu untuk bertemu dengan aku. Juga selamatkanlah bulan Ramadan itu dari perbuatan maksiatku, sehingga aku termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah selama bulan Ramadan. Jadi kita semua berharap sebagai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kenapa kita perlu meminta kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya adalah karena bulan Ramadan itu ibaratnya bulan untuk penyucian jiwa. Artinya dari 11 bulan yang lalu, hari-hari kita dipenuhi dengan kegiatan, dipenuhi dengan perbuatan, dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang boleh jadi di dalamnya ada perbuatan-perbuatan dosa, ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan sehingga menyebabkan noktah hitam dosa itu memenuhi hati kita, ya, atau kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk kemudian membersihkan jiwa kita dari kesalahan-kesalahan, dari perbuatan dosa, dan dari perkara-perkara yang membuat Allah taala murka. Karena Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini memang Allah ciptakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dilipat gandakan. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Apa artinya? Maknanya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana energi positif atau aroma ketaatan itu jauh lebih kuat daripada energi negatif atau aroma-aroma yang kedurhakaan atau kemaksiatan. Jadi Allah buka pintu surga untuk kita, seolah-olah semua pintu surga itu memanggil bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, bagi mereka yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Maka kita bisa rasakan betapa ketika hari pertama malam Ramadan diumumkan bahwasanya besok adalah bulan Ramadan, maka malam itu masjid menjadi ramai. Tua, muda, miskin, kaya, ya, anak-anak, dewasa, laki dan wanita, semuanya
ada hasrat atau ada keinginan untuk berangkat meramaikan masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Masya Allah. Nah, itu seolah-olah adalah panggilan daripada surga. Aroma kebaikan dari surga Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sengaja pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar orang-orang beriman, bahkan yang di hatinya ada sekecil iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau setitik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan panggilan keimanan tersebut sehingga merasa perlu untuk kemudian meramaikan dan mensyiarkan bulan Ramadan. Ya, maka momentum bulan Ramadan yang seperti itu sudah sepatutnya kita menginginkan berada pada masa dan waktu atau bulan Ramadan tersebut. Karena tentu bulan yang seperti itu tidak ada di bulan yang lain. Ya, bulan yang ya semua orang berbahagia. Semua orang ingin untuk kemudian meramaikan dan melaksanakan ketaatan di dalamnya. Jadi sengaja Allah ciptakan bulan Ramadan itu dengan kondisi yang penuh dengan ketaatan. Ya, orang yang sholat semakin rajin, orang yang baca Quran semakin bersemangat, orang yang bersedekah bahkan menahan diri di bulan Sya'ban untuk nanti saja dirapel sampai di bulan Ramadan. Ada tipe-tipe orang beramal seperti itu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu ibaratnya adalah tempat ujian. Ya, tempat ujian untuk memaksimalkan semua apa yang pernah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya puasa ini kepada orang-orang yang beriman itu agar di ujung daripada selesai bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang baru, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, ujian mencapai ketakwaan itu maka harus dipersiapkan. Kalau para sahabat terdahulu, mereka perlu 6 bulan untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan, maka kita yang sudah berada di bulan Sya'ban ini, yang semoga Allah sampaikan di bulan Ramadan nanti, mari kita persiapkan apa yang kira-kira bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan secara spesifik khusus untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka Sya'ban ini menjadi pembekalan awal atau persiapan biar tidak terlalu kaget ketika menghadapi bulan Ramadan. Sehingga mari sama-sama di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah itu paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ya, tentunya puasa sunnah. Dalam rangka apa? Mempersiapkan di bulan Ramadan nanti, atau membiasakan kebiasaan yang baik sehingga selepas bulan Ramadan nanti seseorang yang terbiasa puasa dia semakin aktif berpuasa. Orang yang rajin bersedekah maka dia akan semakin semangat untuk bersedekah. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an maka selesai bulan Ramadan dia menjadi pribadi yang lebih banyak lagi membaca atau tilawah Al-Qur'an. Artinya ketakwaan yang Allah inginkan bagi seorang hamba adalah lulusnya bulan Ramadan. Ya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi dalam melaksanakan peribadatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu adanya persiapan. Ya, mari sama-sama Ramadan ini kita maksimalkan. Yang belum rajin baca Qur'annya mulai membaca Qur'an. Ya, yang kemudian belum berpuasa, mulai berpuasa di sunnah di bulan Sya'ban ini. Yang juga bersedekahnya biasa-biasa saja, mulai ditambah lagi untuk menemui bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Ramadan ini adalah waktu atau momentum untuk perubahan diri. Maknanya apa? Maknanya adalah karena Ramadan ini bulan diampuni dosa-dosa kita, maka sudah seharusnya kemudian kita berbenah. Apabila selama ini ada di antara kita yang masih suka malas-malasan pergi ke masjid, momentum Ramadan ini semangatlah untuk pergi ke masjid. Yang selama ini bahkan masih belum bisa baca Al-Quran, padahal usia sudah lebih dari 20 tahun, mungkin ada yang sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Maka jangan pernah malu, karena membaca Al-Quran bisa menjadi hujjah nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iqra'ul Quran kata Nabi, fa innallaha ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Ya, maka dari sekarang mulai dicicil
Ya, mulai dirintis untuk perubahan diri. Ya, dari sisi peribadatan, ya, salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, ya, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Yang paling utama memangnya setelah salat adalah membaca Qur'an. Ya, itu menjadi hujah nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah akan dapat memberikan syafaat bagi siapa saja yang suka membacanya. Ya. Kemudian apalagi momentum perubahan bagi perilaku diri. Ya. Jadi kalau selama ini kita masih suka misalkan menggunjing orang, mencela, menghina, memvonis, ya, memfitnah, menipu, berbohong, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, maka momentum Ramadan ini menjadi waktu untuk perbaikan perilaku kita, akhlak kita. Yang tadinya masih suka melakukan perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang tercela, maka bulan Ramadan kali ini kita azamkan mulai dari hari ini bahwasannya selepas bulan Ramadan kita akan meninggalkan perilaku atau akhlak-akhlak yang buruk. Karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ya, manusia tidak suka, malaikat tidak suka, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka. Maka pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa poin bagi kita untuk mempersiapkan menuju bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufiknya agar dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan lupa masuk bulan Ramadan nanti kita niatkan agar seluruh peribadatan kita persembahkan hanya untuk Allah semata dan bukan untuk kepada selainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.